Mari jemaat sekalian, kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, memohon Tuhan untuk membuka mata kita untuk melihat Yesus, membuka telinga kita untuk mendengar suaranya. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Paskah kelima dengan tema ibadah ranting yang berbuah. Firman Tuhan hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Ayunistia Dwita Prawira dari GKI Kayu Putih. Mari kita simak bersama-sama warta seputar kegiatan gereja dalam video berikut ini. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 3 Mei 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu dan Opa Oma ya. Umat yang terkasih, mari kita kembali belajar berdoa melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei jam 7 pagi. Pada episode ketiga ini, kita akan belajar berdoa untuk mengenal Kristus dengan benar. GPS diselenggarakan secara onsite di gereja dan melalui Zoom. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS. Penuntun hidup di dalam Tuhan.
Shalom, Aries Academy kembali hadir. Kali ini dengan program Pelatihan Menulis Renungan Rohani dengan narasumber Pendeta Rinto Tampu Bolon. Pelatihan akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei jam 9 sampai dengan jam 12. Peserta dibatasi hanya 30 orang. Jadi, daftarkan diri segera dengan menghubungi Penatua Sriwati dan ikuti Aries Academy. Mari kita bersekutu dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta, seri Mengenal Kuasa dan Karunia Roh Kudus, yang berlangsung selama 8 hari, dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Mei sampai Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan akan berlangsung via Zoom pukul 19.30, kecuali di hari terakhir akan berlangsung secara onsite di gereja pukul 18. Persekutuan doa menjelang Pentakosta merupakan masa berdoa bagi umat sebelum pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Berikut ini adalah rincian tema harian serta pelayan firman pada rangkaian kegiatan doa menjelang Pentakosta. Penyelenggaraan kegiatan akan melibatkan seluruh unsur dan kategorial di jemaat. Info selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci di dalam ibadah, hati bahagia dapat melayaninya. Baca kitab suci bukan sembarang membaca, butuh hati sujud sembah sampaikan sabdanya. Mari belajar membaca firman Tuhan, agar banyak yang bertumbuh dalam firman. Rendahkan hati untuk kemuliaan-Nya. Pelayanan mulia pemberita sabda, teguhkan hati untuk selalu berlatih, semakin baik hari demi hari. Lektor gereja, pemberi dita sabda. Halo teman-teman remaja pemuda, mari bergabung dalam paduan suara Youth Vinsersi Chorus. Kita dapat memuji Tuhan dan menjadi berkat melalui pujian. Latihannya setiap Kamis jam 18.00 di ruang Sekolah Minggu lantai 2. Ingat ya, latihan setiap Kamis jam 6 sore. Segera daftar dan ajak teman-teman youth lainnya dan menghubungi Ibu Mercy atau Alen di nomor yang tertera, atau teman-teman dapat menghubungi teman-teman pengurus Komisi Kaum Muda. Ditunggu ya, bersama kita memuji Tuhan. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Puji dengan riang, Dikau Allah yang
ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Persilakan. Sebuah persembahan pujian akan dipersembahkan oleh Vinsersi Chorus.
Umat yang terkasih, Yesus memakai simbol pokok anggur bagi dirinya, dan kita umatnya sebagai ranting. Sebagaimana ranting, ia harus melekat untuk menerima nutrisi dan berbuah. Apabila dipotong dan dipisahkan dari sumber kehidupannya, ranting-ranting itu akan kering, mati, dan menjadi tidak berguna. Begitu juga dengan kita. Marilah pada saat ini kita merenungkan bersama-sama. Apakah kita tinggal di dalam Yesus dan mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam kita? Apakah kita terus memelihara kehidupan pribadi dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri? Apakah kita menunjukkan buah sebagai pengikut Kristus? Apakah kita mengasihi sesama kita, termasuk orang yang pernah menyakiti kita, sebagai bentuk cinta kasih Tuhan? Marilah pada saat ini kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Ketika Engkau menuntun jalan kehidupan kami, tetapi seringkali kami memilih apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Ketika Engkau meminta kami untuk melekat pada pokok anggur, kami memilih untuk melekat pada hal-hal yang lain di dalam kehidupan kami, mengutamakan keinginan-keinginan daging kami yang memuaskan hati kami, tetapi mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa. Pada saat ini kami memohon agar darah-Mu yang kudus, yang akan menyucikan dan juga membasuh kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami dapat belajar hari demi hari, membarui diri kami semakin serupa, semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Pokok anggur yang benar.
pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Roma 6 ayat 22 sampai 23 mengatakan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu." Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Sebelum kita mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya jikalau pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan, ini adalah satu kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk menuntun kehidupan kami, untuk memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengar, kami dimampukan untuk bisa mengerti, untuk dapat merenungkannya, dan juga memeliharanya di dalam kehidupan keseharian kami. Juga hamba-hamba Tuhan yang akan membacakan ayat-ayat dari kitab suci,
biarlah Engkau juga yang akan berkati, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan atasnya, biarlah segala sesuatu yang keluar di dalam perkataannya semuanya itu berasal dari Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 8, 26 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 8, 26 sampai dengan 40. Pejabat istana dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang suci." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus Anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat diundang untuk berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Ini adalah kali pertama saya melayani di ibadah kedua gitu ya. Di GKI Taman Aries, maka perkenalkan sebagaimana yang tertera di layar, saya Pendeta Ayunistia Dwita Prawira, melayani di GKI Kayu Putih. Nama saya cukup panjang gitu ya, biasanya kalau namanya panjang panggilannya ada banyak gitu. Tapi kadang-kadang juga bisa salah sebut, nama saya Ayunistia Bapak Ibu, bukan Ayu Sintia, bukan Ayuning Tias, bukan juga Ayunista, dan bukan Anastasia. Dan ada banyak panggilan, jadi kalau misalnya di GKI Kayu Putih saya dikenal dengan Pendeta Ayu atau Pendeta Tia. Jadi dua nama itu bukan artinya ada dua orang ya, Pendeta Ayu dan Pendeta Tia, tapi itu satu orang yang sama yaitu saya. Salam kenal Bapak Ibu, saya senang bisa melayani bersama-sama dengan kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara-saudara pernah menyesali perbuatan atau menyesali ucapan yang pernah terlontar dari perkataan Bapak Ibu sekalian? Ada yang pernah ya? Rasanya ada banyak orang juga merasakan hal yang sama. Saya juga pernah menyesal gitu ya ketika dalam kondisi marah misalkan, lalu situasinya lagi kurang tepat tapi kemudian berbicara. Nah itu biasanya perkataan yang terlontar itu agak-agak tajam, keras, kalau pakai bahasa anak zaman sekarang ngegas gitu ya. Dan mungkin orang-orang di sekitar yang mendengarnya juga jadi merasa sakit hati atau merasa jadi marah juga karena perkataan-perkataan tersebut. Nah biasanya pas kita lagi ngomong itu gak sadar ya Bapak Ibu. Baru nanti setelah beberapa saat kemudian, entah pas kita udah mau tidur malamnya gitu ya, atau mungkin besok-besokannya kita baru mikir, kayaknya kemarin itu saya salah ngomong deh. Kayaknya kemarin itu harusnya gak se-emosi itu deh. Karena rupanya anggota keluarga misalkan anak jadi marah atau orang tua jadi ngerasa tersinggung, jadi sakit hati dan lain sebagainya. Tapi itulah namanya penyesalan ya Bapak Ibu. Karena penyesalan itu datangnya di akhir, kalau di awal itu namanya pendaftaran ya. Namanya penyesalan datangnya di akhir. Kita biasanya pas lagi ngomong gak sadar, tapi ketika pikiran kita udah mulai jernih, kita baru sadar, oh kayaknya salah tuh kemarin. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, kenapa? Karena di dalam hidup manusia, di dalam hati, di dalam pikiran manusia, itu ada begitu banyak hal yang bisa mengontrol kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu film anak-anak, film kartun yang judulnya Inside Out, ini sudah cukup beberapa tahun lalu keluarnya gitu ya, ini film kartun, tetapi dasarnya lumayan psikologis. Jadi menceritakan tentang seorang anak perempuan dan juga konflik-konflik batin yang ada di dalam dirinya. Digambarkannya adalah di dalam otak anak perempuan itu ada 5 emosi yang bisa pegang kendali terhadap apapun yang ia katakan atau apapun yang ia lakukan gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi dikendalikan sama rasa sedihnya gitu ya, maka dia akan memilih untuk mengurung diri di dalam kamar. Atau ketika ia lagi dikendalikan oleh rasa marahnya, ia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bijaksana gitu ya. Marah dengan orang tuanya, pergi keluar rumah dan lain sebagainya. Lalu kalau misalkan dia lagi dikendalikan oleh rasa senangnya, maka dia akan melakukan hobi-hobi dan hal-hal yang ia sukai dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ada banyak hal, perasaan-perasaan, emosi-emosi, dorongan-dorongan yang bisa membuat kita memutuskan sesuatu, apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita lakukan. Dan kadang-kadang itu juga bisa membuat kita tersesat juga Bapak Ibu. Entah itu tadi salah ngomong atau salah bertindak gitu ya. Syukur kalau akhirnya kita sadar dan menyesal. Kadang-kadang ada juga orang yang ketika hidupnya dikendalikan oleh rasa kecewanya misalkan, atau rasa sakit hatinya misalkan, atau mungkin kepahitan-kepahitannya di masa lalu, dan tidak menyadarinya, pada akhirnya ia memiliki kehidupan yang juga keluarnya akhirnya pahit juga gitu ya. Entah memperlakukan orang lain dengan kasar, atau mungkin ia juga menjadi orang yang sangat khawatir berlebihan terhadap hari esok, masa yang akan datang dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah ranting yang berbuah. Kenapa saya mengawali perenungan hari ini dengan hal tersebut? Karena kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan, ranting yang berbuah itu tugasnya cuma satu,
yaitu melekat pada pokok anggur. Dikatakan bahwa ranting tidak bisa berbuah kalau ia tidak melekat pada pokok anggur. Yohanes 15 ayat yang keempat di situ dituliskan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa? Artinya ranting itu bisa menghasilkan buah kalau ia mendapatkan nutrisi, ia mendapatkan sari-sari makanan dari si pokok anggur ini. Atau dengan kata lain, kita bisa berbuah ketika yang mengendalikan kita, yang tempat di mana kita melekat itu bukan emosi-emosi kita, bukan egoisitas kita, bukan hal-hal yang kita pertahankan di dunia, tapi kita bisa berbuah ketika kita melekat pada sang pokok anggur. Dan ini diulang-ulang begitu di dalam Injil Yohanes, tinggallah di dalam aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak melekat pada aku. Karena tugasnya ranting adalah melekat pada pokok anggurnya. Maka saudara-saudara, kalau kita bicara soal berbuah gitu ya, berbuah itu mungkin di dalam pikiran kita muncul berbagai macam tindakan-tindakan menjadi berkat, menolong orang lain, berbuat baik dan lain sebagainya, dan itu bukan hal yang salah begitu ya. Tetapi pertama-tama yang perlu kita pikirkan bukan kita mesti bikin apa atau bagaimana bisa berbuat sebanyak-banyaknya gitu ya, berbuah sebanyak-banyaknya. Tetapi hal yang pertama yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita adalah di mana kita melekat. Karena kalau bicara soal perbuatan baik gitu ya, orang jahat juga bisa berbuat baik saudara-saudara. Untuk kepentingannya, dia berbuat baik sebaik-banyaknya kepada orang di sekitarnya biar dia bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Kalau kita patokan berbuah atau menjadi berkatnya adalah hanya perbuatan, itu adalah sesuatu yang bisa dimanipulasi begitu ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika ranting mau berbuah, tugas utamanya adalah melekat pada pokok anggur. Maka bukan soal kita mesti bikin apa, berbuat sebanyak-banyaknya, tapi pertanyaannya adalah apa yang Dia kehendaki untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh bahayanya gitu ya Bapak Ibu, kalau kita patokannya pada perbuatannya, ini tuh adalah pola pikir kultur produktivitas. Biasanya kalau orang-orang di kota itu menilai diri seseorang, orang ini bagus atau enggak, biasanya dari produktivitas gitu ya, karena di dalam lingkungan pekerjaan kan seperti itu. Semakin produktif seseorang berarti dia akan dipandang sebagai seseorang yang baik gitu ya, yang oke di dalam pekerjaan, bisa naik jabatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal pertumbuhan iman, kita nggak bisa pakai pola pikir produktivitas. Kenapa? Karena itu bisa bahaya juga gitu ya. Andai kata ada seorang pelayan yang dia berpikir bahwa aku harus berbuah sebanyak-banyaknya, akhirnya dia mencurahkan semua waktunya, tenaganya itu buat pelayanan di gereja, habis-habisan gitu ya, dia bekerja di tempat kerjanya, lalu dia pelayanan di gereja Senin sampai Minggu, ada di gereja ngalah-ngalahin pendetanya gitu. Tapi kemudian apa? Kemudian keluarganya dia tinggalin gitu ya. Dia tidak memberikan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kenapa? Karena dia pikir, oh aku harus berkarya sebanyak-banyaknya nih di gereja. Karena Tuhan meminta kita untuk berbuah. Itu bahaya yang pertama gitu ya. Padahal kan Tuhan juga mempercayakan keluarganya untuk dia kasihi juga, untuk ia berikan perhatian, untuk dia pelihara, membangun relasi yang baik dan lain sebagainya. Atau orang jadi kayak lomba-lombaan gitu ya, siapa yang paling produktif di gereja, itu dianggap sebagai orang yang hebat sekali gitu. Tetapi kan ukuran iman bukan seperti itu. Dan bahaya juga bagi gereja secara komunal gitu ya, kalau misalkan gereja menilai gereja bertumbuh kalau misalkan programnya udah banyak gitu ya. Banyak yang dilakukan, ya nggak salah juga sih kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ketika itu menjadi satu ukuran gitu ya, hati-hati juga kita bisa terjebak di dalam ketersesatan dunia. Endingnya apa? Endingnya kita membanggakan diri, misalkan seperti itu. Itu menjadi bahaya gitu ya. Apalagi kalau lagi mau bikin program buat Bapak Ibu yang mungkin pelayanan sebagai aktivis. Kalau misalkan programnya sedikit, ada perasaan, aduh kita nggak bikin apa-apa nih. Kalau misalkan bikin program banyak, ada kebanggaan tersendiri, hati-hati juga gitu ya.
Karena kan pelayanan kita tidak dihitung dari seberapa banyak yang kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu, bahwa berbuah itu bukan soal kita lomba-lombaan nih siapa yang bisa sebanyak-banyaknya memberikan sesuatu kepada orang lain. Bukan seperti itu. Dan ini akan menimbulkan sesuatu yang mengecilkan hati juga ketika misalkan kita entah bertambah usia gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tubuh kita jadi semakin lemah, semakin sedikit aktivitas yang bisa kita lakukan. Atau mungkin ketika tiba-tiba kita terkena sakit gitu ya, amit-amit. Lalu kemudian kita berpikir, wah aku dengan kelemahan tubuh yang sekarang aku sudah tidak bisa lagi berbuah. Karena pola pikirnya berbuah itu adalah melakukan banyak hal gitu ya bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau kembali kepada akarnya. Alkitab mengatakan bahwa ranting yang berbuah itu harus memperhatikan di mana ia melekat. Jangan kemudian kita berpatokan pada kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang kita hasilkan sebanyak-banyaknya, tapi ternyata itu hanya buah yang semu atau buah yang palsu gitu ya. Tetapi yang harus kita lihat adalah di mana hati kita melekat, di mana kehidupan kita berada. Karena tanda bahwa sebuah ranting betul-betul berbuah adalah ketika ia melekat pada sang pokok anggur. Saudara-saudara, saya pernah berkendara ke daerah Jawa Tengah. Saya pergi ke Jogja waktu itu. Lalu kemudian saya bersama dengan teman saya gitu ya, kita gantian nyetir. Saya kedapatan sekitar jam 1:30, jam 2. Jadi pertama teman saya dulu nyetir, abis itu saya nyetir, itu udah sekitar di daerah Semarang gitu ya. Terus kita sambil berhenti-berhenti juga, keluar dari tol ada di daerah, kita lewat daerah-daerah Boyolali. Nah waktu itu udah sekitar jam 6 kurang, jadi hari sudah semakin gelap. Lalu kemudian teman saya juga tidur, saya sambil nyetir, tapi lama-lama saya gelisah. Gelisah kenapa? Karena saya ngerasa jalanan di sekitar saya itu sangat gelap sekali gitu ya. Saya bingung kenapa nggak ada lampu yang ditaruh di situ buat menerangi jalan. Awalnya saya maklum gitu ya, apa mungkin karena ini kita lagi lewatin tempat yang agak kecil, terus juga beberapa kali ngelewatin sawah gitu ya, mungkin emang nggak ada lampu. Tapi lama-lama kesel juga gitu ya, karena ngerasa bahaya. Saya mulai kesel, ngedumel, lalu saya berpikir gimana kalau misalkan ada orang nyebrang pakai baju hitam, kalau misalnya udah gelap kan suka nggak kelihatan ya. Atau kalau misalkan ada motor yang lampu belakangnya udah agak remang-remang, nanti kalau misalkan nggak kelihatan gimana, kalau ketabrak gimana. Lalu saya nyetir sampai sekitar jam 6:30 lebih, saya ngerasa dunia ini semakin gelap Bapak Ibu. Lalu saya mulai agak-agak makin marah gitu ya, ini gimana ya, saya sampai menyalahkan pemerintah daerah gitu. Bagaimana ini pemerintah daerah bukannya dipasang lampu, bla 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 bla. Akhirnya teman saya bangun. Ketika teman saya bangun, dia nanya, kamu kenapa sih dari tadi marah-marah terus? Terus saya bilang, ini kamu nggak lihat jalanan udah mana gelap, lampu jalan nggak ada. Kalau misalkan nanti ada yang tiba-tiba lewat nggak kelihatan, gimana kita bisa kecelakaan? Lalu kemudian teman saya ini mengatakan kepada saya, coba itu tolong kacamata hitamnya dilepas dulu. Terus saya kaget gitu ya, oh iya ya saya pegang-pegang ini kacamata hitam ya. Karena saya nyetir dari jam 1:30 siang gitu kan, saya masih pakai kacamata hitam, udah sampai sore lupa gitu dilepas kacamatanya. Akhirnya ketika udah hari gelap, masih pakai kacamata hitam, jadi semakin gelap lah jalanan. Lalu pas saya buka ternyata nggak segelap itu Bapak Ibu. Ketika saya lepas ternyata jalanan itu masih kelihatan gitu ya, lampu juga meskipun nggak banyak tapi di beberapa meter sekali itu ada lampu. Terus kayak merasa malu, merasa bodoh gitu ya, lalu saya lepas kacamata saya, ya ampun dari tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari situ saya agak-agak merenung gitu ya, bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani panggilan Tuhan, entah itu untuk mengasihi, panggilan Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Kadangkala ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang menutup mata kita, yang menghalangi kita, yang membuat kita bukannya semakin dekat sama Tuhan, tapi kita semakin menarik diri daripada Tuhan. Dan kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Sama seperti kalau kita lagi dikuasai oleh emosi-emosi tertentu, kadang-kadang kita nggak sadar.
Kalau kita lagi marah, sakit hati, kecewa gitu ya, dan kita menentukan sesuatu berdasarkan itu, kadang-kadang juga kita bisa nggak sadar. Kita melekat pada semuanya itu. Bukan artinya kita sama sekali nggak boleh marah gitu, oh jadi anak Tuhan nggak boleh marah, nggak boleh sakit hati gitu ya. Itu semua wajar, kalau kita disakiti, kita sakit hati itu wajar. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, kalau kehidupan kita sudah mulai melekat pada itu dan menghalangi kita untuk bisa melihat jalan Tuhan. Menghalangi kita untuk bisa melangkah, mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kita tidak lagi melekat pada sang pokok anggur, kita melekat pada hal-hal duniawi yang ada di dalam diri kita. Kita jadi begitu mudah digoda oleh hal-hal di dalam dunia ini, oleh ketidakjujuran, oleh hawa nafsu, oleh sesuatu yang membuat kita sulit sekali untuk berelasi dengan baik dengan anggota keluarga atau dengan saudara-saudara seiman, rekan-rekan sepelayanan atau di dalam tempat pekerjaan. Hati-hati Bapak Ibu, karena rupanya kalau kita mau jadi ranting yang berbuah, tugas utama kita adalah untuk melepaskan diri dari hal-hal yang semestinya kita tidak melekat pada semuanya itu. Maka diperlukan gitu, ini namanya latihan. Kenapa disebut latihan? Karena namanya manusia gitu ya, nggak ada manusia sekalinya jadi manusia baru, terus dia hidupnya tiba-tiba jadi holy gitu ya. Enggak, namanya hidup beriman itu membutuhkan kesetiaan kita untuk berdiam diri gitu ya, memeriksa diri kita. Makanya kenapa saat teduh itu perlu setiap hari, saat teduh membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan ketika merenung kita betul-betul memeriksa diri kita. Karena namanya kita manusia Bapak Ibu, gampang sekali kita dipengaruhi oleh berbagai peristiwa, situasi, keadaan, dan juga berbagai hal di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama ingatlah, kalau kita mau jadi ranting yang berbuah, kita harus setia untuk ikut Tuhan dan setia untuk melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mau jadi ranting yang berbuah, kita perlu untuk setia menjalani apa yang memang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Yohanes 15 juga dikatakan bahwa ranting yang sudah berbuah pun dia akan terus dibersihkan gitu ya. Dia akan dibersihkan, akan dipangkas-pangkas biar dia bisa menghasilkan buah lebih lagi. Nah itu juga yang kita jalani sebagai para pengikut Tuhan. Bahwa ketika kita mengikut Tuhan, maka kita juga mesti siap untuk dibersihkan, kita mesti siap untuk juga menghadapi tantangan-tantangan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu, lebih berat mana ikut Tuhan atau enggak ikut Tuhan? Lebih berat mana? Ikut Tuhan atau enggak ikut Tuhan? Saya pernah menonton satu video ya di sosial media. Pertanyaan yang sama. Ada seorang selebgram yang bertanya kepada teman-temannya, menurut kalian lebih berat mana, lebih capek mana, ikut Tuhan atau enggak ikut Tuhan? Lalu ketika saya nonton, dalam hati saya jawab dong gitu. Ya capek ikut Tuhan lah, namanya juga jalan salib, harus memikul salib, harus menghadapi tantangan, ada banyak yang harus dalam tanda kutip dilawan di dalam diri bla bla bla. Kemudian teman-temannya di video itu juga mengatakan gitu, lebih capek ikut Tuhan lah, lebih berat. Nah, lalu dijawabnya lain gitu ya. Si selebgram ini mengatakan lebih capek nggak ikut Tuhan tahu. Oh kenapa? Coba ya dibayangin. Kalau misalkan kita ikut Tuhan itu jalannya ke kanan. Kita mesti jalan 3 kilo katakanlah, sampai ke tempat tujuan. Di situ jalannya susah, ada batu besar, ada batu kecil, ada jalan yang nanjak, ada jalan yang turun, dan harus pikul salib lagi. 3 kilo tuh, melewati semua itu. Itu ikut Tuhan. Kalau nggak ikut Tuhan, kita akan jalan ke arah yang sebaliknya, jalannya lebih mulus, lebih datar gitu ya, lebih nggak banyak rintangan-rintangan, tetapi ketika kita jalan 3 km, kita nggak nemuin apa-apa. Lalu beberapa orang mungkin jalan lagi gitu ya, lebih jauh lagi, 2 kilo, 3 kilo, tapi dia tetap nggak nemuin apa-apa. Sampai di satu titik dia sadar,
Dia sadar lalu dia balik lagi, jadi kalau udah jalan 5 kilo balik lagi jadi 10 kilo. Dan dia akan memikul salib dan juga melewati jalan yang sama untuk menemukan kebahagiaan dan juga kedamaian di dalam Tuhan. Terus saya pikir-pikir, kok bener ya? Jadi sebetulnya kalau ditanya lebih capek mana? Lebih capek ikut Tuhan atau gak ikut Tuhan? Lebih capek gak ikut Tuhan. Sekalipun ikut Tuhan capek juga, tapi lebih capek gak ikut Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita gak ikut Tuhan, kita itu gak ada ujungnya gitu ya. Sama seperti ranting yang tidak berbuah, kemudian dia dipotong, dibuang, dibakar, gak ada ujungnya. Makanya orang mau sekaya apapun gitu ya, tetapi kalau misalnya dia tidak hidup di dalam Tuhan, barangkali akan selalu ada hal yang kosong di dalam hatinya. Dia jalan terus ke jalan yang berlawanan dengan jalan Tuhan, gak nemuin apa-apa, gak bahagia, gak damai sejahtera. Lalu kemudian dia merasa tersadar bahwa dia tidak mendapatkan apa yang dia cari dalam hidup ini. Dia akan kembali, itu juga kalau orangnya sadar mau balik gitu ya, dia akan kembali lalu kemudian ketika dia memikul salib, ketika dia menjalani jalan yang ada Tuhannya, yang sudah disediakan Tuhan atau melekat pada sang pokok anggur, memang ia tetap akan dibersihkan, akan dipangkas-pangkas, akan melewati jalan yang juga gak gampang, tetapi tujuannya jelas, buah yang manis. Tujuannya itu jelas, damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Toh Tuhan juga ketika dia mati disalib gitu ya, dia tidak menderita untuk hal yang sia-sia gitu ya. Ketika dia disalib, dia mati, dia bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita. Maka ketika kita mau ikut Tuhan, kita mau melekat pada pokok anggur Bapak Ibu, sekalipun itu gak enak gitu ya. Kadang-kadang kita juga harus melawan diri kita, itu tadi melepaskan diri kita dari keinginan-keinginan kita atau ego-ego kita, gak enak. Tetapi percayalah bahwa endingnya itu adalah buah yang manis yang Tuhan juga berikan kepada kita. Yang diberikan oleh sang pokok anggur kepada ranting-rantingnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jadi ranting yang berbuah, setialah untuk melekat pada Tuhan dan yakinlah bahwa di dalam menjalani beratnya hidup ini, kita akan tiba pada satu titik di mana Tuhan pakai kita untuk berbuah. Mungkin buahnya bukan yang tadi di awal saya bilang gitu ya, banyak-banyakan mana, gede-gedean mana, lebih berpengaruh mana. Barangkali bukan soal itu. Dan kita tidak bisa menilai buah seseorang dari hal-hal seperti itu. Dan mungkin bentuk buahnya itu juga gak selalu satu hal yang besar. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan hal-hal besar, tetapi gak semua orang harus melakukan hal yang besar. Atau gak semua orang harus melakukan sibuk ini itu. Tetapi buah yang termanis adalah ketika seseorang sudah tinggal di dalam Tuhan, buah yang manis adalah ketika dia bisa memancarkan damai sejahtera buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu buah yang manis loh Bapak Ibu. Ketika keluarganya merasakan betul bahwa pribadi, entah ayah, entah ibu, entah opa, entah oma atau saudara-saudara, anak-anak, itu bisa membawa sukacita, itu juga adalah buah. Ketika yang kita katakan itu bukan sesuatu yang reaktif yang dikendalikan oleh emosi kita, itu juga adalah buah. Ketika apa yang kita lakukan semuanya itu juga kita dasarkan atas dasar kasih, ketika kita mau membuka diri kita untuk mengasihi sesama, itu juga adalah buah. Yang kadang-kadang barangkali susah, yang kadang-kadang barangkali tidak mudah. Tetapi percayalah, ketika kita mengikuti jalan Sang Gembala, ketika kita melekat pada Yesus Sang Pokok Anggur, maka Dia yang akan memakai kita untuk jadi berkat. Kita lihat Filipus, bagaimana ia dipakai Tuhan. Apakah si Filipus ini melakukan sesuatu hal yang besar? Enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada waktu untuk ngecek kisah para rasul yang tadi kita baca, Filipus itu tidak melakukan satu effort yang terlalu besar, enggak. Ketika dia diminta Tuhan untuk pergi ke satu jalan, dia jalan. Ketika ada kereta yang perlu dia hampiri, dia hampiri. Bahkan Filipus sendiri dia nggak berusaha untuk mau naik gitu ya ke atas keretanya si Sida-Sida ini, enggak. Tapi Sida-Sida itu sendiri yang mengatakan kepada dia, maukah engkau naik ke atas keretaku? Maka Filipus naik. Filipus mengikuti setiap jalan-jalan Tuhan. Dan pada akhirnya buah itu juga Tuhan yang akan hadirkan dengan sendirinya. Ada satu orang yang kemudian percaya kepada Yesus bukan karena usaha Filipus yang sebesar itu gitu ya, tetapi karena ia merendahkan dirinya mengikuti setiap hal yang Tuhan berikan,
dan pada akhirnya ada buah yang Tuhan sediakan. Juga demikian dengan Bapak Ibu dengan saya. Kalau kita setia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau kita setia untuk memeriksa diri dan melepaskan diri kita dari hal-hal dunia ini, dan kita setia untuk berjalan bersamanya, maka buah itu juga Tuhan yang akan berikan melalui kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat menjadi ranting yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu I dai pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci When che stars come out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. give us space so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno di là, mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dai, Yes, the life becomes il desiderio che watch us from above. ognuno trovi We amore hope this soul will find intorno e dentro sé. there's out to love. Let this be your prayer, Let this be your prayer. just like every child, Just like every child, need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. E la fede che hai accesa in noi, sento che ci salverà.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sikap sempurna kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita kembali datang kepada Tuhan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, baik sebagai pribadi, keluarga maupun komunitas iman di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau juga adalah Kristus sang pokok anggur yang memampukan setiap kami untuk dapat berbuah di dalam kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pada saat ini ya Bapa, kami kembali datang kepadamu. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang ada di dalam pergumulan sakit penyakit, maupun mereka yang sedang berada di dalam kondisi pemulihan. Kami berdoa Tuhan agar mereka boleh berada di dalam perlindungan Tuhan, agar segala perawatan, pengobatan yang sedang ditempuh semuanya itu boleh menjadi bagian di mana Tuhan bekerja untuk memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mereka, untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah ya Tuhan, tangan kuasa-Mu yang akan menyatakan cinta kasih dan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Dan biarlah mereka juga dapat tetap merasakan kekuatan kehadiran Tuhan ketika mereka sedang melalui masa-masa lemah tubuh ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga hendak berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini, terkhusus melalui Paskah 2024 GKI Taman Aries. Kami berdoa Tuhan agar setiap kami dapat memaknai kehidupan sehari-hari kami, dengan kami terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajarilah kami senantiasa ya Tuhan, agar hidup kami berbuah, agar hidup kami boleh dirasakan sebagai berkat Tuhan oleh orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayanan yang dilakukan oleh GKI Taman Aries. Kami percaya Tuhan ada di dalamnya bersama dengan para pengerja juga aktivis, juga para penatua. Kiranya Engkau yang akan terus memberikan mereka sukacita di tengah pelayanan ini, sehingga apa yang diberikan semuanya sungguh-sungguh boleh mendatangkan damai sejahtera. Kami pun berdoa Tuhan untuk Klinik Pratama, karya kasih yang juga menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melayani jemaat dan warga sekitar. Kiranya Tuhan yang pimpin terus jalannya pelayanan ini, sehingga setiap pihak yang terlibat di dalamnya juga boleh terus memberi diri, dan banyak orang yang boleh merasakan berkat Tuhan melalui Klinik Pratama Karya Kasih. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, juga untuk proses pasca pemilu, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan lancar dan damai. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, jauhkanlah kami dari segala perpecahan, juga berbagai macam hal yang memprovokasi bangsa kami sehingga kami jadi terpecah belah. Biarlah Tuhan, damai Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami, agar kami boleh terus berjalan sebagai bangsa dengan berbagai keberagaman, dan kami bisa saling menerima perbedaan yang ada di tengah bangsa kami. Dan hanya damai Tuhan yang boleh kami rasakan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami sebagai bagian dari warga negara. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah kami juga boleh menunjukkan damai Tuhan kepada sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami juga hendak membawa di dalam doa untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan kami yang kami tahu sedang berada di dalam pergumulan, yang barangkali kami juga sulit untuk memberikan bantuan.
Kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan kepada Tuhan agar Engkau sendiri yang akan bekerja menolong mereka, melepaskan mereka dari setiap belenggu-belenggu yang sedang dialami, memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Juga bagi setiap kami masing-masingnya Tuhan, dengan kehidupan, pekerjaan, keluarga kami, apapun yang kami hadapi, biarlah kami tetap berpegang kepadamu. Jikalau kami membutuhkan pemulihan Tuhan, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu juga dapat mendengarkan suara-Mu untuk dapat menempuh jalan pemulihan bagi setiap mereka. Bapa di dalam surga, jikalau ada hal-hal yang masih tersimpan di dalam hati kami, yang barangkali juga sulit untuk kami ceritakan kepada orang-orang di sekitar kami mau menyerahkannya kepada Tuhan karena Engkaulah Allah yang maha mengerti dan Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh peduli kepada kami. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam hati kami. Biarlah kami juga boleh senantiasa melihat terang pengharapan dari Tuhan dan kami boleh tetap merasakan kekuatan dan damai Tuhan sekalipun kami tengah berada di dalam pergumulan. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Penebus yang hidup. Amin. Sebagai ranting yang berbuah, biarlah kita senantiasa mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan seperti nats persembahan yang mendasari persembahan kita pada hari ini, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang akan diedarkan selama pelayanan persembahan. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sumber hidup kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya dalam hidup kami sampai saat ini. Kasih-Mu begitu ajaib dan berkat-Mu melimpah lewat udara yang Kau beri, keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan komunitas gereja yang di tempat ini. Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan materi yang telah kami siapkan untuk diolah, menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini dan juga di sekitar kami. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini, terlebih tubuh dan jiwa kami, sebagai persembahan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Kristus adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Dengan tinggal di dalam Dia, setia kepadanya, niscaya kita akan berbuah. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah sudah selesai. Selamat menjadi ranting yang berbuah di minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.